Assalamualaikum anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini anak-anak semua kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk terus belajar. Yang mana pembelajaran hari ini anak-anak semua yaitu tentang moderasi beragama. Saya Muhammad Misbahul Munir akan menjelaskan kepada anak-anak semua tentang moderasi beragama. Yuk simak yuk anak-anak semua, apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama untuk anak SD dan anak MI atau MI. Apa sih moderasi beragama itu? Ada yang penasaran nggak? Jadi, moderasi beragama itu, makna dari moderasi beragama itu adalah kita belajar dari segi bahasanya dulu ya. Jadi, kalau dalam bahasa Latin, moderasi itu berarti moderatio. Artinya apa? Sedang ya. Jadi, anak-anak moderasi itu artinya sedang kalau dalam bahasa Latin, artinya tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Jadi intinya kita ada di tengah-tengah, sedang gitu ya. Kemudian anak-anak semua, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman seperti bom. Itu dilarang banget ya, tidak boleh kekerasan, keekstriman, itu tidak boleh, harus dihindari seperti itu, tidak boleh keras ya, kita harus berada di tengah, harus sedang. Kemudian selanjutnya anak-anak, kalau dalam bahasa Arab ya, apa sih moderasi itu? Kalau dalam bahasa Arab itu adalah wasat, artinya wasatiyah. Kalau wasatiyah itu memiliki arti tawassut, tengah-tengah, iktidal, adil, dan tawazun, berimbang. Jadi anak-anak, kalau dalam bahasa Arab itu moderasi itu tawassut, berada di tengah-tengah, tidak boleh terlalu ekstrim, berlebihan, dan tidak boleh terlalu kurang, berada di tengah-tengah ya. Tawazun, berimbang, seperti itu. Kemudian selanjutnya moderasi secara istilah. Tadi kan secara bahasa ya anak-anak, sekarang secara istilah. Kalau secara istilah moderasi itu sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim dan tidak radikal, berdasarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Nanti Bapak jelaskan ya, surat Al-Baqarah ayat 143 itu tentang apa, bunyinya seperti apa gitu ya. Lanjut, artinya tidak berlebihan atau seimbang, hampir sama dengan yang tadi ya. Selanjutnya, maksud dari seimbang itu apa ya? Jadi seimbang itu adalah seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Tapi kita harus lebih mengutamakan akhirat ya. Contoh, anak-anak di sini banyak yang suka main bola ya. Ada yang main bola ketika sore, ada yang main bola ketika pagi. Nah, ketika sore itu biasanya kan hampir-hampir maghrib. Ketika bulan Ramadan misalnya, kita menjadi pemain bola yang profesional. Semisal kayak Messi, kayak Cristiano, kayak Ronaldo, seperti itu. Akan tetapi ketika itu bulan puasa, maka kita tetap, meskipun kita bekerja, semisal menjadi pemain bola, kita tetap harus mengutamakan akhirat, harus tetap puasa, seperti itu ya, seimbang maksudnya. Kemudian selanjutnya anak-anak, tadi sudah dibahas kata moderasi. Sekarang beragama. Kalau secara bahasa, beragama itu berarti menganut atau memeluk agama.
Ya, jadi beragama itu memeluk agama seperti kita memeluk agama Islam, kemudian dia memeluk agama Kristen, kemudian ada orang memeluk agama Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud beragama ya, anak-anak paham ya. Baik, selanjutnya adalah beragama berarti beribadat. Artinya taat kepada agama, baik hidupnya menurut agama. Contoh, berasal dari keluarga yang beragama, artinya harus taat. Jadi dalam beribadah itu taat dalam beragama. Kemudian selanjutnya secara bahasa beragama berarti menganut atau memeluk. Ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian secara istilah, beragama itu menebar kedamaian, menebar kasih sayang, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Ketika kita berada di luar Indonesia, yang dimana di luar Indonesia banyak yang agama Kristen, tetap kita harus berbuat baik. Kita tidak boleh saling mengejek seperti itu ya. Semisal kita punya teman dari agama lain, kita tetap harus toleransi, harus menghormati, tidak boleh mengejek. Artinya dalam beragama itu harus menebar kedamaian ya. Baik, selanjutnya inti dari moderasi beragama. Jadi anak-anak, inti dari moderasi beragama itu adalah bagaimana kita memandang, bagaimana cara pandang kita di dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan agama kita. Kemudian anak-anak ada ayat tentang moderasi beragama di surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kemudian di surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Kemudian anak-anakku yang berbahagia, yang terakhir Bapak akan menjelaskan tentang karakteristik moderasi beragama. Yang pertama, anak-anak, di sini ada yang namanya tawassud, moderat, netral. Nah, jadi tawassud itu adalah netral.
Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa tawassut atau moderat berasal dari kata wasat yang artinya adil, baik, tengah-tengah, dan seimbang, yaitu seorang muslim yang bersikap tawassut akan menempatkan dirinya di tengah-tengah dalam suatu perkara. Artinya, kita sebagai seorang muslim itu akan memosisikan diri kita di tengah-tengah dalam suatu perkara. Artinya tidak ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Kemudian contoh dari sikap tawassut ialah yang dianggap sebagai jalan tengah dalam memecahkan masalah, maka seorang muslim senantiasa memandang tawassut ini sebagai sikap yang paling adil dalam memahami agama gitu. Jadi contohnya, yang pertama, tidak membeda-bedakan golongan. Yang kedua, menjalin silaturahmi antar sesama agar tidak timbul pertikaian. Kemudian yang ketiga, menerima. Menerima pendapat orang lain yang tidak sepaham. Jadi meskipun pendapatnya itu tidak sepaham dengan kita, tidak apa-apa, kita tetap menerimanya. Seperti itu. Menerima saran, masukan, kritikan dari orang lain, seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua yaitu tawazun, berkeseimbangan. Jadi tawazun itu adalah sikap yang mampu menyeimbangkan diri seseorang pada saat memilih sesuatu sesuai kebutuhan tanpa condong atau berat sebelah terhadap suatu hal tersebut. Contoh sikap tawazun. Ini dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pribadi yang imannya sangat kuat, seorang yang zuhud dan pandai strategi perang demi membela Islam. Tapi dalam kehidupan berkeluarga, beliau menjadi pemimpin keluarga yang sangat baik, sayang kepada istri dan anak-anaknya. Itulah sikap tawazun yang dapat kita jadikan pedoman dari Nabi Muhammad, yaitu berkeseimbangan antara mengurus keluarga, kemudian menjadi pemimpin di dalam perang, pandai dalam strategi, dan membela Islam. Jadi harus berseimbangan. Kemudian selanjutnya i'tidal, lurus dan tegas. Jadi arti kata dari i'tidal secara harfiah berarti lurus atau teguh, berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, menjalankan hak, memenuhi kewajiban seorang proporsional. Contohnya seperti apa ya i'tidal itu dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, saya kasihkan contoh seorang yang selalu mematuhi aturan dalam lingkungan masyarakat, dalam sekolah maupun dalam keluarga. Contoh yang kedua seperti apa? Biaya sekolah, SPP, atau biaya kuliah dibebankan secara adil kepada siswa dan mahasiswa. Kemudian seorang guru memberikan tugas dan nilai yang adil kepada semua muridnya. Itu contoh lurus dan tegas, i'tidal. Kemudian selanjutnya tasamuh. Tasamuh itu toleran. Artinya harus memiliki toleransi kepada orang lain, menghargai manusia lainnya. Contohnya berlapang dada di dalam menerima segala perbedaan, kemudian menghormati orang lain yang sedang beribadah, memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memilih keyakinan beragama. Itu contoh tasamuh. Kemudian aulawiyah, mendahulukan yang prioritas. Contohnya, langsung ke contohnya ya. Mendahulukan prioritas itu kita memiliki uang yang terbatas, contoh ya, sedangkan kita juga pun memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Di satu sisi kita memiliki hutang kepada orang yang harus dilunasi. Manakah yang harus diprioritaskan? Yang menjadi prioritas utama adalah menafkahi keluarga. Kalau kita nanti kalau kita sudah berkeluarga, kemudian kita memiliki uang yang pas-pasan, manakah yang lebih diprioritaskan adalah menafkahi keluarga daripada membayar hutang, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tahaddur atau berkeadaan atau berakhlak.
berkeadaban atau berakhlak. Jadi sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri di dunia tanpa adanya orang lain di sekitar, yaitu berbuat baik serta tolong menolong menjadi suatu hal yang wajib dilakukan demi terciptanya hidup rukun dan terjaga dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah tatawur wal ibtikar, dinamis, kreatif dan inovatif, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Seperti itu ya anak-anak semua, semoga bisa dipahami. Jadi kita sebagai manusia zaman sekarang kita tidak boleh ketinggalan zaman. Kita harus mengikuti perkembangan zaman agar kita tidak ketinggalan zaman, atau bahasa anunya itu katrok, seperti itu ya. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak terkait moderasi beragama. Semoga menambah ilmu pengetahuan dan semoga bahasa Bapak ini bisa dengan mudah dipahami dan dicermati. Mungkin itu saja. Terima kasih. Yuk semangat terus belajarnya ya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.